Berikut saya ingin memberitahu untuk pembuatan stick tol. Ini mobil anak saya. Saya pernah beberapa kali membawa mobil ini dan jujur stick tol ini saya sering bermasalah. Kadang-kadang ini taruh di sini, ini kadang banyak dan kadang-kadang kita kalau ke tol kelabakan, kadang-kadang ini rapi, kadang-kadang biasanya tersembunyi di sini. Jadi saya merasa bagaimana kalau ini si tol ini di jalan dia capek, terus ini kadang-kadang jatuh pas di ini begini dia ditutup dibanting dia jatuh. Butuh waktu, ntar orang kan akan komplain ya, akan klakson atau gimana. Jadi saya membuat untuk memudahkan anak saya secara ergonomis, untuk ergonomis dan kenyamanan, bahwa ini ditaruh di sini. Gimana caranya? Saya akan naruh ini tisu, kadang ada ini juga ini make upnya, kadang untuk ini alkohol untuk yang covid, kadang ini charger. Ini saya rapin di sini banyak, ini sampah sini banyak banget. Ini juga tisu sama kertas-kertasnya, sama ini kadang ada kaca. Yang ini juga banyak ini karena ini kan mobil Brio ya, jadi kecil. Bentar dia kan kuliah, praktek, ada barang-barang tas-tas kayak box-box itu untuk dentalnya, karena dia dokter gigi ya, apalagi spesialis 2, dia kuliah bawa barang laboratorium atau apa, banyak barang-barang alat-alat kerjanya, belum lagi kliniknya yang kadang ke Cibatu, kadang ke Jakarta, banyak beberapa klinik, capek, kasihan malam. Jadi saya meletakkan bagaimana ini ergonomis, dan ini kalau misalnya sumpek dia pusing malam, capek dan babalik semua lah, banyak ini juga banyak penuh kan akan jatuh gitu ya. Ini saya mau taruh ini supaya layak. Bagaimana caranya ini taruh di sini lebih mulia lah gitu daripada sampah-sampah atau makanan atau apanya, dan ergonomis artinya lebih nyaman, dia tidak terganggu. Dia begitu sampai di pintu tol capek-capek ngantuk, dia tinggal ngambil terus masukkan ke sana, ke tolnya, masukkan lagi ke sini. Nah, ini yang akan saya coba improvisasi kreasi saya pribadi secara ininya. Kadang selain stick e-tol ini juga taruh di samping ini, juga taruh di atas ini ya, di atas yang ini ke kaca mirror ini. Cuman kelemahannya kalau taruh di sini ya, kadang-kadang kita misalnya kalau ganti kayak mobil saya yang Livina atau orang lain, kadang bingung ya, karena stick e-tolnya kan nggak semua yang anak saya yang punya. Ini pemilik mobil ini, Brio ini kan anak saya yang punya. Misalnya ada adiknya yang pakai, karena dia juga sering pakai atau apa, atau saya juga orang pakai, atau ada adiknya satu orang lagi, ada 2 orang adiknya misalnya pakai, atau saudara, kadang-kadang ada perut dipinjam. Kadang-kadang kalau taruh di sini kan suka sendiri yang tahu ya, jadi pas nanti perjalanan baru kelupaan, oh ya tolnya di mana ya. Nah, jadi artinya kurang nyaman ya. Jadi saya tetap coba berkreasi untuk memudahkan anak saya atau anak saya yang ada 3 orang yang pakai ini ya. Selain pemilik pribadi dari anak saya yang paling sulung yang punya mobil ini, juga adiknya bisa minjam. Artinya kalau penempatan stick e-tolnya ini taruh di sini, paling tidak langsung terpampang gitu loh, bahwa begitu berjalan dia tidak lupa bahwa dia lihat ada kartu e-tol langsung di depan, tidak tersembunyi di sini misalnya tidak langsung nah gitu loh, sadar kalau dia akan sebelum jalan dia sudah mengecek dulu e-tolnya udah ada, atau tersembunyi di sini dia lupa tadi, kok bisa aja tidak teringat, tapi butuh jalan baru teringat. Dan kalau inter di sini kan dia langsung teringat dan di depan langsung. Tinggal saya bagaimana menatanya, kreasi saya dan improvisasi bagaimana stick e-tol ini terpampang di sini dan langsung di depan mata. Jadi setiap sebelum jalan, siapapun yang bawa ini akan melihat, oh iya ada e-tolnya, ada stick e-tolnya lengkap tersedia di dashboard. Saya taruh di penempatan lokasi stick e-tolnya ada di sini dan terlihat. Jadi begitu setiap jalan sudah tahu, tidak jalan dulu misalnya tidak di sini tempatnya, tersembunyi di bawah ini atau di sini misalnya, atau di mana, begitu jalan tol baru sadar, oh ya e-tolnya nggak ada. Nah, tapi dengan adanya di sini setiap orang tahu, oh ya ada kartu e-tol, ada stick e-tolnya di sini, jadi langsung di depan mata gitu. Demikian, makanya saya coba mengkreasi saya dan improvisasi bagaimana untuk memudahkan siapapun yang bawa mobil ini. Anak saya yang 3 orang yang selain pemilik dari putri sulung saya tahu bahwa e-tolnya ada di sini. Tinggal saya bagaimana mengkreasinya ini. Oke, kita lanjut, kita coba lihat lagi berikutnya hasil kreasi saya berikutnya. Dan kebetulan sini ada 3 ininya, ini juga saya akan taruh nanti di sini untuk yang alokasi bisa ditambah. Dan ini juga tadi sebelumnya saya sudah coba tes sebelumnya, saya taruh di sini aja yang pastinya. Di sini saya sudah lubangin, nanti ada wadahnya, saya dengan dalam nanti saya kasih tunjuk. Jadi nanti ini di sini kira-kira gini gambarannya. Jadi ditaruh di sini, ini ada 3, di sini ada 1 lubang yang besar, bulatan yang besar. Saya taruh di sini aja yang terbaik, karena ini memang peruntukan untuk yang bongkar hebel ya, dapat dibongkar-bongkar gitu ya. Lalu saya lagi mikir apa wadahnya, wadah dari stick e-tol ini, artinya dia ada di bawah apa seperti selongsongan gitu loh, selongsongan dasar untuk menaruh letakin sticknya e-tol ini, jadi nampung, jadi seperti wadah selongsongan gitu. Jadi saya kepikir idenya untuk selongsongannya ini mirip-mirip begini ya, mirip-mirip yang begini. Nah, yang ini saya pakai
apa namanya, ini selongsongannya ini yang begini, jadi menyerupai begini selongsongannya. Jadi ini ada taruh mantol di sini, cuman ini terlalu besar ya, terlalu besar. Atau juga seperti ini, tapi ini juga terlalu besar, saya udah ukur terlalu besar. Kira-kira selongsongan yang menyerupai seperti itu. Jadi saya waktu sambil mikir, saya pikir juga untuk seperti ini, yang ini saya ambil dari sapu yang sudah rusak ya. Ada sapu saya rusak, saya tertarik dengan selongsongannya. Jadi selongsongannya itu nah ini pas ya, yang ini pas bentuknya. Jadi saya kepikir saya pakai yang ini aja. Cuman saya ada beberapa sapu, saya coba ambil sapu, saya tertarik dengan yang model-model begini, yang dia tidak ada ininya, dia langsung yang begini. Ada ini juga sama. Jadi saya pikir ini saya ambil soal ini dan baru akhirnya saya setelah dapat ide itu tadi saya sudah kerjain. Ini saya ceritakan asal muasal historisnya selongsong nanti yang akan jadi. Dari sinilah asalnya saya dapatkan selongsongan yang sudah jadi. Jadinya saya sudah dapat selongsongannya, ini yang saya bilang, saya kerjain, saya rapin, jadi tinggal masuk aja ceplok ini ya. Dia lempeng aja. Jadi inilah yang saya ambil, dan ini saya ambil dari bahan murah ya, dari sapu, yang sapu tangan tadi ada saya macam. Jadi ada yang sapunya begini, ada tutupnya sapu itu ada macam-macam, ada kayak gini, ada yang tadi seperti ini juga bisa dipakai, cuman ini kan warna putih ya, bisa dicat lagi sama pilok. Ini tinggal dipotong, dikikir ya, digerinda halus, jadi bisa akan mendapatkan sama seperti ini, sama aja sih. Sama aja, cuma saya nggak mau repot-repot. Ini sudah ada jadi, dan ini saya tidak perlu gerinda, saya kikir, saya ini sama aja sebenarnya, dan tidak perlu saya cat lagi. Kalau ini saya sudah lubangin, nanti tinggal saya ini tidak ini sudah rata, sudah bentuk. Jadi sama seperti yang sapu yang merah, yang oranye hijau itu, yang hitam sama. Ini saya sudah pasang ya, bautnya sudah saya pasang dan sudah saya kencangkan. Ada 2 baut. Yang ini tadi saya lubangin pakai kayak solder gitu ya, biar gampang ya. Sama yang di bawah ini juga sudah ada 2 bautnya, mungkin bisa lihat ya. Ini udah saya kencangin, sama ada 2. Jadi ini udah kencang ya, kencang. Selanjutnya saya pasang sticknya yang ini. Ya, gampang masangnya. Jadi begini bentuknya. Berikutnya saya akan sampaikan pembuatan tongkat itol atau itol stick dari Tongsis Shelfie. Ini saya tambahin yang ini saya belok saja ini ya. Dan ini saya beli tongsisnya ini kalau nggak salah 10 ribuan ya waktu itu. Udah ada sekitar 2 tahun ya. Saya beli 2, satu saya simpan nggak tahu entah kemana di gudang. Satu lagi yang ini saya pakai. Jadi ini asli murni tongsis 10 ribuan. Saya pikir sama ya dengan harga yang dari plastik itu ya, yang saya buat seperti ada di stick anak saya yang di Honda Brio-nya. Jadi tongsis ini saya beli kalau nggak salah sekitar 10 ribuan dengan ongkos kirim 7 ribuan ya. Saya nggak rugi lah ya, saya pikir. Kemarin saya lihat harga tongsis ini ada di bawah 10 ribu ya, 9.700an berapa sama ongkos kirim 7.000 atau berapa gitu. Jadi kenapa saya lebih condong beli tongsis daripada itol stick yang plastik ya, yang seperti tempat anak saya yang saya pasang kemarin di Honda Brio-nya itu. Saya lebih suka ini karena kita tahu kalau ke mall, ke rumah sakit, kita masuk untuk mesin gerbang pintu masuk, kadang-kadang kan pintu masuknya kan kecil, sempit ya, kadang ada barriernya yang untuk ukuran masuknya susah, kadang ada posnya di mesin parkir yang di rumah sakit juga sempit. Misalnya kita ada spion, kadang-kadang karena nubruk mesin atau apa ya, printernya tiket gerbang masuk parkir, masing-masing rumah sakit kan beda, masuknya pas-pasan, susah gitu, kadang kena bentur. Jadi pintu masuknya misalnya sempit atau ada barrier tembok yang di pembatas itu loh untuk pintu masuk, belum lagi ada pos pilar mesinnya, pintu gerbang parkir juga kadang terbatas, masing-masing mall juga beda, belum lagi misalnya di ruko-ruko yang ada area parkir bayar, belum lagi kalau misalnya ke apartemen atau ke hotel, masing-masing itunya beda ya, belum lagi misalnya jalan tol ya. Jadi dengan karakteristik area masuk pintu gerbangnya kadang sempit, kadang terbatas, kadang apa, sementara mobil kita mungkin nggak besar, belum lagi karena benturan dengan ini spion dengan batas. Makanya saya nggak mau beli, kadang-kadang kita meleset
ukuran pas kita masuk. Kenapa? Jadi saya pakai istri ini, saya ambil tengah-tengahnya aja, nggak mau terlalu dekat, tinggal ini yang dipanjangin. Jadi artinya kalau saya ini panjangin, saya bisa panjang gini, saya ambil tengah-tengah, nggak mau terlalu dekat-dekat dengan pilar mesinnya parkir gerbang masuk untuk pencetak kartu tiketnya. Atau misalnya kita kadang-kadang misalnya di rumah sakit atau apa kan beda-beda ya masuknya di rumah sakit atau di mall atau di hotel atau di apartemen atau di mana gitu. Atau mungkin juga kalau hujan misalnya apa kan, kita bisa panjangin, nggak usah kaku dengan kalau sticknya pasti kan terbatas, mesti dulu deket ngetepkannya ke mesin parkir itu kan untuk bayar kita harus dekatkan dengan kalau sticknya plastik ya. Tapi kalau ini kan kayak bisa panjangin, nggak usah deket-deket, juga kita takut terbentur nabrak benturan dengan pos tembok atau pembatas jalan masuk gitu ya. Jadi kenapa saya pakai ini gitu loh, itu sebabnya saya pakai ini. Harganya juga sama dengan tongkatnya yang plastik untuk yang saya pakai yang umum ya, yang dijual sama, nggak jauh 10.000 juga, yang 10.000 ya sekarang 9.700 kalau saya lihat kemarin di online. Ini saya beli online 2 tahun yang lalu. Demikian, makanya ini alasan saya kenapa saya beli ini, lebih fleksibel dan suka-suka saya juga tidak mau terlalu dekat-dekat dengan kalau membayar parkir dekat-dekat ke mesin dealer, tinggal saya panjangin, saya tap, jadi saya nggak akan benturan dengan dinding pos misalnya atau dinding pilarnya mesin parkir misalnya atau apapun gitu ya. Jadi aman karena ini tinggal naik turunkan aja kan, beda dengan plastik. Video pertama saya tongkatnya e-tol di mobil Honda Brio anak saya, sebenarnya yang pertama kali masang tongkatnya e-tol ini adalah saya di New Livina saya. Baru setelah saya pasang ini, karena saya nengok anak juga yang tadi saya ceritakan di temanya tongkat e-tolnya Brio ini berantakan, baru saya pasang. Setelah saya selesaikan tongsi saya di sini, lalu saya karena ngelihat saya prihatin aja, makanya saya bantuin masang tongkat e-tolnya di Honda Brio anak saya punya. Jadi sebenarnya saya yang pertama masang. Dan waktu pemasangan pertama itu, sebelum saya masang itu, saya rencanakan dulu kira-kira di mana memposisikan tongsis e-tol saya ini mau diletakkan. Jujur pertama saya letakkan di sini, sebelum ini masih perencanaan awal ya. Saya letakkan di sini, ini yang terbaik karena dia dekat dengan akses ke jendela dan tidak mengganggu akses pemandangan. Mungkin secara kamera ini kalian kayaknya sepertinya terkesan mengganggu. Tidak. Di dalam kenyataan kita menyetir tidak mengganggu. Yang seperti ini mungkin dalam video ini terkesan tidak mengganggu. Nah itu fakta, itu saya nggak bohong. Jadi di sini yang terbaik, yang tidak mengganggu ruang gerak, mobilitas atau apapun, akses atau setir jendela, dia tidak mengganggu. Ini yang terbaik. Setelah saya menetapkan ini, lalu tahap berikutnya saya tentukan alat-alat apa aja yang saya butuhkan untuk menggantungkan ini. Nah di sini saya bekerja keras. Bagaimana caranya saya mau menggantungkan ini? Karena dia beda dengan Brio yang sudah punya dudukan seperti ini ya. Ada tempat yang slot yang bisa ada slot ya. Ini kan nggak cuma 1-2 aja sini. Ini cuma 2 untuk yang ini saya buat sendiri ya. Semua yang modifikasi di mobil ini saya buat sendiri, tidak ada ke bengkel, kecuali yang pernah saya nonton di video saya, di history video saya yang banyak ya. Saya ke bengkel itu hanya cuman sekali itu aja seumur hidup ya. Selebih pekerjaan untuk semua aksesoris mobil ini itu saya kerjakan, kecuali waktu itu saya ke bengkel karena hanya satu, saya agak takut ya karena menyangkut wire ya. Kalau kelistrikan ada satu yang saya blank, saya retract-nya spion yang masuk ke dalam satu koneksi yang ke dalamnya. Itu saya kasih itu dengan pemasangan audio stereo ya. Cuman karena biar paket, karena kan kalau cuma untuk retract aja kan gak enak, simpel ya, cuma koneksi pin kabelnya aja masukin, karena yang lainnya kan sudah selesai. Jadi saya masukin waktu itu satu lagi audio stereo, itu aja, yang selebihnya enggak. Jadi ini semua ini saya kerjain semua. Yang ini juga power backdoor saya kerjain sendiri. Yang ini temen saya nggak bisa videoin waktu itu, udah nggak apa-apa. Yang sederhana saya videoin. Jadi ini waktu saya menetapkan ini, maka karena tidak punya slot ya, saya putuskan lah ini seperti Anda lihat, yang ini saya pasang baut kecil. Cara membuatnya ini Anda kalau menyimak di video saya sebelumnya membuat net ya, jaring belakang bagasi, prosesnya sama. Jadi saya tidak bisa mengulangin lagi, Anda bisa melihat di video saya cara membengkokkan ini. Dan ini simple, bautnya kecil, ukuran 4 cm ya, nggak sampai 4 cm lah ya. Bengkok, dipanasin, bautnya di sini ada baut sama di dalamnya, kita bengkokin. Simple ya, untuk menjepit aja, jepit yang si wadahnya nih kalau kita buka. Jadi kita buka, bengkokinnya, dipanasin dulu. Seperti mirip proses waktu pembuatan baut yang untuk letter U-nya, jaring-jaring di bagasi mobil ini. Anda bisa lihat di proses pembuatannya. Jadi sama persis dengan ini, tapi ini kecil, cuma ukurannya beda, ukurannya kecil. Ini
sini saya bengkokin untuk menyantolkan. Ini saya buat ini cantolan apa? Karena saya harus kreasi dan improvisasi ya untuk membuatnya, untuk menggantungkan, karena saya kondisikan dengan alat tongsis yang ini. Ternyata dia ada ininya. Makanya saya buat ini. Jadi saya menyesuaikan dengan tongsisnya ini, kondisi tongsis fisiknya. Di sini saya cantolkan. Nah, lalu sini waktu pertama belumnya ini kan belum ada. Saya bingung bagaimana menyantolkan ini. Akhirnya saya di gudang banyak barang-barang. Ini sebenarnya saya nggak tahu buatan apa, tapi saya suka kumpul-kumpul barang-barang ini ya, yang aneh-aneh saya. Jadi ini saya pakai, ini saya Alteco aja, saya dikit di sini. Di sini yang ini saya sengaja saya tebal-tebalin karena ini agak besar ya, jadi supaya memperkecil diameternya ini aja. Jadi saya tambahin busa-busa, saya kasih Alteco supaya mempersempit diameternya ini aja untuk nyantol sini. Nah, jadi demikian. Jadi ini jadi nyantol dia. Jadi tidak goyang karena ada busa dia, atau kayak busa atau bantalan lah ya. Jadi dia tidak goyang, tidak bentur, tidak gesek besi sama besi, tapi dia ada peredam gitu loh. Dan ini saya kasih Alteco dikit aja sih sama campuran uhu. Jadi itu modelnya. Jadi ini yang saya nggak tahu, ini sebenarnya sama dengan kayak pipa juga bisa sih, pipa dipotong di apa, tinggal kreasi improvisasi kita aja. Nanti disesuaikan sambungan untuk nempel ke sini sedikit gitu loh. Jadi demikianlah ini proses pembuatannya. Jadi ini dia nggak bunyi ya. Jadi ini juga saya buat dari plastiknya Nemtek yang orang suka kursus training di kantor kemana. Ini saya potong, saya ngukir lah kayak kerjaan batik lah, kerjaan tangan. Jadi di Alteco, di Ohu, di Pilox. Saya pikir ini karetnya masker ya, yang warna hitam kan banyak yang putih, ambil yang hitam saya untuk menjepit aja. Demikian saya pikir saya cukup untuk ini.